Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa kembali di channel SE. Oke, untuk video kali ini kita akan menerangkan ya, sedikit belajar tentang transistor regulator dan transistor horizontal, guys. Oke, seperti ini ya. Oh ya, seperti ini. Perlu diketahui untuk transistor regulator itu bentuk simbolnya seperti ini ya, dan transistor horizontal itu bentuknya seperti ini ya. Jadi keduanya beda ya, cuman bedanya ini kalau transistor horizontal itu di dalamnya sudah terintegritas adanya resistor dan dioda damper ya. Jadi di dalamnya sudah terintegritas adanya resistor dan dioda damper, sedangkan transistor regulator ini tidak ada resistor dan tidak ada dioda damper ya. Biasanya transistor, kalau kita ingin memodif ini biasanya kita bisa memakai resistor sini ya, kalau misalkan buat pengganti untuk dipakai untuk transistor horizontal regulator ya, kita harus memakai R di sini, basis, antara basis dan emitor. Ini resistornya sekitar 27 sampai 47 ohm ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal mencari nilai yang pas supaya kalau misalkan transistornya bekerja dengan normal, biasanya di hambatan berapa ya. Biasanya kan kalau nggak pas transistornya over teman-teman ya, panas. Jadi nyari yang pas berapa nilai ohmnya. Biasanya pengalaman saya untuk mencari resistor yang pas biasanya ukurannya 44 ohm teman-teman ya. Antara 40 sampai 47 ohm lah ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kemudian dioda dampernya di sini kita harus memakai dioda damper yang ukurannya voltase tinggi teman-teman, 1500 volt ya. Biasanya dioda damper itu bentuknya seperti ini, seperti transistor ya. Ini bukan dioda, ini sebagai contoh aja ya. Jadi ada yang bentuknya seperti transistor, itu banyak di cuman jarang teman-teman ya. Dan ada yang seperti ini teman-teman. Nah ini juga dioda 1500 volt teman ya. Ini ada lambang 15, ini tandanya 1500 volt ya. Dioda D07 ya, istilahnya dioda 1000 volt ya. Ini bisa teman-teman, ini juga 1000 lebih. Nah ini dioda kayak gini teman-teman ya. Pengalaman saya ini bisa menggantikan dioda damper ya, yang bentuknya kayak transistor. Oke, saya kira mengerti ya antara transistor regulator dan transistor horizontal ya. Oke, di sini kita akan mengukur, mengetesnya mana yang transistor regulator dan mana transistor horizontal. Jadi ini ada contohkan, ada dua. Kita ambil multitesternya, kita langsung tes nih. Perhatikan untuk probe hitamnya di basis, kemudian kita tempelkan probe merahnya. Perhatikan tuh jalan ya. Ini jalan, kemudian ke emitor juga jalan ya. Kemudian kita probe hitamnya tempelkan di kolektor ya, kita tempelkan probe merahnya di emitor. Nah ini nggak jalan teman-teman ya, tapi kalau salah satu jalan itu transistor horizontal. Kita balik ininya, probe hitamnya, kemudian kita tempelkan. Nah ini nggak jalan ya, jadi antara emitor dan kolektor ketika dibolak-balik itu tidak jalan ya. Ini transistor horizontal namanya ya, jadi tidak ada diodanya. Oke, kemudian yang ini adalah transistor horizontal teman-teman ya. Sedikit mengulas lagi tentang transistor ya, karena ini teman-teman kurang tahu ya, kita ulang lagi nggak apa-apa. Oke, kita tes untuk transistor horizontal. Kita tempelkan probe hitamnya ke basis, kemudian probe merahnya kita tempelkan di kolektor. Nah jalan, dan emitor jalan seperti biasa tadi. Kemudian ketika probe hitamnya di kolektor dan probe merahnya di emitor, dia juga tidak jalan. Tetapi kalau dibalik ininya,
yang hitam ke emitor ini harus jalan teman-teman. Nah ini harus jalan ya. Ini adalah transistor horizontal karena di dalam ini antara pin emitor dan kolektor ada dioda di dalamnya ya. Dan di basis dari emitor ini ada resistor, makanya di sini ukurannya agak mentok teman-teman ya. Tuh, karena di sini ada resistor ukuran antara 27 sampai 47 ohm kira-kira lah ya. Sedangkan transistor regulator ini nilai hambatannya itu agak besar ya, tuh lain ya, karena di sini tidak ada resistornya ya. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Ini adalah transistor horizontal. Nah kemarin kita mengupload transistor regulator bisa untuk SMS gacun. Nah sekarang kita akan eksperimen transistor horizontal ya, yang biasa untuk TV untuk menduksikan playback. Sekarang kita eksperimen, kita praktekkan apakah transistor horizontal bisa dijadikan power supply ya, power supply SMS. Oke, kita akan buktikan teman-teman. Kita singkirkan dulu ini ya. Oke, kita langsung kita ke power supply nya. Ya teman-teman, pemasangannya seperti ini ya. Nah jadi ini basis, kolektor, emitor. Balik sini, basis, kolektor, emitor. Oke, apakah bisa? Kita coba saja. Bentar. Biasa nih screennya diganti bohlam dulu 100 watt sebagai pengaman. Oke, setelah itu kita tes apakah bekerja dengan normal. Kita colokkan. Ternyata juga bisa teman-teman, lihat bekerja ya. Kemudian oke, bekerja ya. Kita akan tes tegangannya sini. Oke, tegangannya 58 volt teman-teman. Ini belum ada beban, coba kita akan pindahkan bohlamnya ke sini beban. Kita sambungkan aja screennya ya. Kita cabut dulu. Ntar kita skip dulu. Oke, tadi jangan dihubungkan dulu, kita cabut dulu ya biar nggak pakai. Nah kemudian kita nyalakan teman-teman ya, kita nyalakan. Nah indikator nyala dan kita ini hubungkan bohlam 100 wattnya ke sini. Apa yang terjadi? Nah menyala teman-teman. Kemudian kita cek tegangan ketika ada beban berapa. Tegangannya 32 volt teman-teman ya. Tuh, tegangannya 32 volt. Dan kita tunggu dulu sekitar 1 menit apakah ada yang panas. Ternyata ada yang panas. Mungkin transistornya ya, transistornya panas. Berarti transistor horizontal itu kurang recommended ya, karena belum ada semenit udah panas teman-teman. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan ya bahwa antara regulator horizontal, jadi yang masih bisa itu transistor regulator ya, karena transistor regulator itu memang diperuntukkan untuk power supply, dan transistor horizontal itu diperuntukkan untuk menginduksikan playback ya, bukan untuk power supply. Jadi ini panas teman-teman ya, jadi tidak kuat untuk dipakai untuk power supply. Sedangkan untuk transistor regulator ini mending teman-teman ya, ini bisa karena untuk peruntukannya untuk power supply. Dan yang untuk yang recommended itu adalah MOSFET teman-teman.
tergantung MOSFET ukurannya berapa MOSFET. Jadi ya kurang transistor horizontal adalah kurang tepat untuk dipakai untuk power supply ya. Oke, untuk video kali ini sekian dulu ya, semoga bermanfaat teman-teman dan bisa dijadikan referensi. Dan apabila ada kekurangan teman-teman karena belajar ya teman-teman, mohon maaf. Oke, sekian dulu, kita akan berjumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam saudara.